هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati-akhwati yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang 3 amalan yang dapat meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita telah bicara pada pertemuan sebelumnya bahwa yang pertama adalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya berselawat tapi memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada selawat ini banyak sekali keuntungan-keuntungan, faidah yang kita dapat untuk kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kebahagiaan kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan sekarang ini insya Allah juga secara singkat kita akan berbicara tentang amalan yang kedua, yaitu mengikuti sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati yang dimuliakan Allah, terkadang kita bertanya kepada diri kita, kita sebenarnya benar-benar cinta nggak sih dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Terkadang kalau diminta supaya kita sholat berjamaah di masjid, kadang-kadang kita ogah-ogahan. Diminta untuk selalu sholat sunnah duha umpamanya, atau sholat qiyamul lail, atau sholat witir, kadang malas-malasan. Diminta untuk bersedekah walaupun semampunya sedikit begitu, mikirnya panjang. Diminta untuk baca Quran setiap hari, berzikir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Kita diminta untuk menjauhi segala ghibah, namimah, perseteruan antar keluarga, saudara, tetangga. Kadang-kadang ada yang saling diam sampai lama. Itu benar-benar dilarang, kadang-kadang dilakukan. Hal-hal seperti ini jadi kita bertanya, kita itu benar-benar cinta sama Rasul apa enggak sih? Kita ngikutin atau taat sama Rasul apa enggak sih? Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada pecinta, pada yang dicintai itu pasti taat. Pasti taat. Kalau nggak taat ya berarti cintanya palsu. Perlu saya tekankan di sini bahwa kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW itu berarti kita cinta kepada Allah ya. Maksud di sini adalah cinta kepada Allah secara otomatis. Karena tidak mungkin orang cinta kepada Allah tanpa cinta atau mengikuti baginda Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul sendiri itu banyak sekali dalam hadisnya meminta kepada kita untuk mengikuti sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, khalifah, pemimpin setelah beliau. Siapa saja pemimpinnya, tidak hanya khulafa yang arba, khulafa yang 4 itu memang benar-benar harus diikuti. Tapi kalau ada khalifah setelah itu juga, tapi yang benar-benar rasyid, yang benar-benar al-mahdiin, yang diberi hidayah, itu harus diikuti juga supaya kita selamat. Juga Rasul pernah bersabda, man ahabba fitrati faliyastanna bisunnati. Siapa yang suka, cinta dengan fitrah saya, yakni dengan fitrah para anbiya ya, perilaku para nabi, hendaklah melakukan sunnah-sunnah saya, kata Rasul seperti itu. Ini salah satu hadis yang meminta kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya memang ada banyak makna sunnah ya dalam kalangan, di dalam istilah di dalam agama kita. Sunnah itu juga bisa berarti adalah sumber kedua dari sumber hukum agama Islam. Sunnah juga bisa berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapat apa-apa. Tapi yang jelas di sini yang kami maksud adalah sunnah yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan dan untuk tidak dilakukan. Memang ada juga sih khususiat Rasul, artinya ada beberapa amalan Rasul yang hanya khusus untuk beliau, tidak disunahkan untuk dilakukan. Itu namanya khususiat, yang hanya khusus Rasul, seperti beliau mempunyai istri lebih dari 4 pada waktu yang sama. Itu khusus karena ada sebab-sebab tertentu.
juga beliau kadang-kadang puasa wisol yang disambung begitu, itu hanya khusus, yang lain tidak diminta untuk melakukan itu, bahkan haram untuk dilakukan itu. Nah, kalau orang itu melakukan amalan-amalan sunnah itu kan benar-benar menunjukkan atau bukti bahwa ia cinta Rasul. Kenapa? Karena kalau orang hanya melakukan ibadahnya itu hanya wajib saja, itu bisa jadi karena dia takut, saya lakukan nih karena wajib, kalau enggak nanti saya dihukum. Jadi rasa cintanya itu belum tentu ada kadang-kadang. Tetapi kalau orang melakukan amalan-amalan sunnah yang tadi ada istilahnya, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, itu kan hanya karena dorongan cinta. Saya cinta kepada Rasul, akhirnya saya lakukan ini. Saya cinta kepada baginda, akhirnya saya lakukan ini. Dan kalau kita cinta kepada baginda seperti kita tekankan, itu artinya kita cinta kepada Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan tuh antara cinta kepada Allah dan cinta Rasul. Cinta kepada Rasul itu juga harus, dan cinta kepada Allah apalagi. Tapi tidak bisa orang cinta kepada Allah tidak cinta Rasul, atau sebaliknya. Demikian dari saya, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.